Aku perempuan yang menyeberangi zaman. Membara tanganku menggenggam pusaka, suara diam. Menyaksikan pertempuran memperanakkan tahta, raja-raja memecahkan wajah, silsilah kekuasaan. Putu tiba di kios jamu Bu Yam. Ia menghirup aroma kuat rempah dapur, seperti di rumah neneknya di Bali. Biar ku jelaskan kepadamu, nak. Dan jika kurang jelas, nanti ku jabarkan sekali lagi. Ini bangsa yang gemar menganggap dirinya menyenangkan dan ramah, menganggap dirinya santun dan perwira, suka gotong royong, berpikiran terbuka. Itu semua mimpi belaka, nak. Kutemukan kembali namamu dalam lipatan kain. Dengkurmu, jatuhan bulu matamu, potongan kukumu. Dengung kalimat terakhirmu sebelum pohon angsana itu tercabut dari pangkal. Bila waktuku tiba, kala raga tak kuat menopang rasa, aku akan berkata padanya, hai Pertiwi, ku ucap syukur karena kau menopang langkahku hingga kuat memijak. Tersenyum saja. Senyum kamu, jembatan, lengkung, kincir angin, akan jadi kartu pos retro. Akan kukirim ke surga. Siapa tahu Bung Hatta tersenyum melihatnya. Telah bertahun ku bangun negeri ini. Melalui ribuan kata dan huruf, tak juga usai, tak juga sampai. Telah ku bangun negeri ini sejak kilometer 45. Huruf demi huruf telah merangkak ke kaki bukit, hendak menjemputmu, hendak menyapamu. Kemana selama ini kau bersembunyi? Matanya pecicilan mencari penari dalam badan, gairah tak mati. Aku hidupkan seluruh tubuh jadi suluh di panggung-panggung. Menarilah untuk yang rahasia, di balik gerak sebelum tiada yang mau nyalakan gendang dan dendang. Menambahkan dendeng tebal namun kering dan renyah, berlumur sambal lado dengan bunga bawang yang menyeruakan aroma. Dan semakin bertambah bahagia ketika memotong sedikit tambusu sebagai sebeng, meletakkannya di atas nasi yang menjadi puncak ritual bagaimana menyajikan persembahan bagi para pemuja. Gedung-gedung beton runtuh, aspal-aspal jalan terbakar menyala, bumi retak berdebu di segala penjuru, dan beribu tubuh manusia meleleh, tewas atau terluka. Anakku, mari kita ayun udara. Seperti mendayung air, meniru kesetiaan matahari, menyusur horizon bumi. Di kota ini, aku melayarkan kenangan dan masa depan. Sepenggal kota, walau baru melintas, akan mengusung sejarah dan harapan.
Teman-teman, selamat malam. Dewan Juri Lomba Baca Puisi Satu Pena 76 baru saja selesai rapat. Setelah 2 jam kami bersetegang urat leher untuk saling berargumentasi siapa di antara 13 peserta yang telah mengirimkan video baca puisi dengan puisi-puisi sendiri dan juga puisi dari kawan-kawan di Satu Pena. Walaupun kami bersetegang selama bahkan lebih dari 2 jam, akhirnya Dewan Juri berhasil membuat kesepakatan dengan saling mengalah satu sama lain. Dan pada hari ini, pada malam hari ini, tepat di 17 Agustus tahun 2021, ini tahun kedua di masa pandemi yang melanda Indonesia, maka Dewan Juri memutuskan ada 6 besar peserta yang berhak menduduki posisi teratas. Jadi Dewan Juri tidak memilih satu pemenang sampai dengan urutan tertentu dengan berbagai pertimbangan, terutama menghindari terjadinya standarisasi dalam pembacaan puisi. Seringkali terjadi kalau kita menetapkan seseorang memperoleh juara 1, maka itulah yang kemudian dijadikan semacam patron dalam pembacaan puisi berikutnya. Dan sebagai sebuah seni yang multitafsir, maka itu adalah kemandegan yang harus terus-menerus dilawan oleh seorang pembaca puisi. Oleh sebab itu, Dewan Juri memilih 6 besar peserta dan juga berdasarkan polling yang diadarkan oleh panitia, memilih beberapa peserta favorit berdasarkan presentasi yang sudah masuk kepada kami. Yang ketiga, kategori ketiga, Dewan Juri memberikan semacam penghargaan kepada beberapa peserta yang dengan keseriusannya telah mengikuti lomba yang awalnya digagas secara spontan dan untuk merayakan 17 Agustus, maka Dewan Juri memberikan penghargaan yang kita sebut dengan special mention dari juri kepada beberapa orang pembaca puisi. Saya umumkan di malam hari ini 6 besar pembaca puisi terbaik dalam lomba baca puisi Satu Pena 76 adalah sesuai dengan urutan abjad. Pertama, Abidah El Kaliki. Kedua, Ari Ambarwati. Ketiga, Debra Yatim. Keempat, Diah Merta. Kelima, Hikmat Darmawan. Dan terakhir, keenam, Isbedi Setiawan. Itulah pembaca-pembaca puisi yang menduduki 6 besar dalam lomba baca puisi pertama kali yang diadakan oleh Satu Pena. Kemudian berdasarkan hasil polling dari panitia, ada beberapa peserta yang terpilih menjadi peserta terfavorit. Kami memilih 3 orang, ya, bukan kami ya, mohon maaf, para anggota Satu Pena yang ada di WAG memilih 3 orang teratas terfavorit. Yang pertama, Diah Merta dengan suara 50%. Yang kedua, kemudian Debra Yatim dengan suara sekitar 35, sekian persen. Dan yang ketiga, Isbedi Setiawan dengan suara hasil vote-nya
35, sekian % juga. Itu 3 terfavorit berdasarkan hasil pilihan dari para anggota. Nah, kategori ketiga, Dewan Juri memberikan penghargaan secara khusus kepada beberapa orang yang dengan tingkat keseriusannya telah mengikuti acara ini. Penghargaan itu seperti hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia, diberikan kepada Mbak Sri dan Faiz dari Malang, kemudian Fanny Poik dari Depok, Mbak Reno Andamsuri, nah dari mana ya Mbak Reno? Selamat buat Mbak Reno. Kemudian penyair senior dari Pekanbaru, Husnu Abadi, Mbak Widya Rose, dan terakhir Nina Hafez. Itulah 3 kategori yang dipilih oleh Dewan Juri dan para anggota Satu Pena yang berhak atas hadiah-hadiah yang sudah diberikan oleh para anggota Satu Pena. Dan soal kapan hadiahnya akan diberikan nanti kita serahkan kembali kepada Mbak Yuke. Tetapi Dewan Juri menganggap bahwa memberikan rekomendasi kepada Satu Pena untuk meneruskan lomba ini di masa-masa yang akan datang, karena tidak saja berhasil membuat semacam kebersamaan dan kesungguhan kita dalam menghayati tulisan, khususnya puisi, kita juga mengambil momen-momen penting untuk merawat hasil karya dari para penulis, para seniman yang ada di Satu Pena. Demikian pengumuman, dan Dewan Juri mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi para anggota dan juga para donatur yang memberikan hadiah kepada para peserta. Sampai jumpa dalam lomba-lomba menulis, membaca di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.